Halo pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, apa kabar Anda hari ini di pagi yang sangat cerah ini? Saya Galus nanti akan mengajak pemirsa Baskara untuk melihat bersama bagaimana kegiatan pada hari ini, yaitu launching integrasi layanan primer serta intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Jepara yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Dan pada kesempatan kali ini saya nanti juga akan berdialog dengan narasumber yang hadir pada kegiatan hari ini. Dan seperti apa kegiatannya? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Berlokasi di lapangan Kartini yang berada di Kompleks Wisata Pantai Kartini, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menggelar acara launching integrasi layanan primer dan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting Kabupaten Jepara. Launching integrasi layanan kesehatan primer atau ILP dengan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara. Dengan adanya ILP ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Jepara dapat memperoleh pelayanan yang lebih komprehensif dan efektif. Sebelum launching ILP ini dimulai, terlebih dahulu para tamu undangan yang hadir baik dari Dinas Kesehatan Jepara, staf Puskesmas di Kabupaten Jepara, serta para warga melakukan pemeriksaan kesehatan dan senam bersama di lapangan Kartini agar dapat membangkitkan semangat dan antusiasme peserta sebelum acara launching ILP ini dimulai. Hadir dalam acara launching ILP ini, PJ Bupati Jepara, Forkopimda Kabupaten Jepara, Kepala DKK Jepara, sejumlah OPD terkait, Camat se-Kabupaten Jepara, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, serta kader kesehatan. Peluncuran integrasi layanan primer dan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Jepara merupakan inisiatif penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah stunting pada anak-anak. Stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Oleh karena itu, integrasi layanan kesehatan primer dan gerakan intervensi ini adalah langkah yang strategis dan vital. Layanan kesehatan primer terintegrasi ini mengoptimalkan peran puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya dalam menyediakan layanan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta imunisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pelaksanaan launching integrasi layanan primer atau ILP dan gerakan intervensi serentak pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jepara tanggal 14 Juni 2024. Latar belakang dari kegiatan pada hari ini sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan yang berkomitmen melakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan, khususnya sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer dengan mengintegrasikan semua program yang ada di Kementerian Kesehatan. Untuk itu, transformasi layanan primer bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer secara komprehensif
dan berkualitas bagi seluruh penduduk di Indonesia, baik secara perorangan maupun masyarakat. Untuk itu, untuk memastikan tingkat kesehatan dan kesejahteraan setinggi-tingginya dan untuk pemerataannya dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan sedini mungkin sepanjang kontinuitas dari promosi kesehatan dan pencegahan penyakit hingga pengobatan, rehabilitasi dan perawatan paliatif dan sedekat mungkin dengan lingkungan sehari-hari di masyarakat. Untuk itu, integrasi layanan primer ini merupakan lompatan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, dimulai dari tingkat desa hingga kelurahan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh dengan fokus pada keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat. Integrasi pelayanan primer dilaksanakan melalui layanan primer yang memang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu pada siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, mendekatkan layanan hingga ke tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan per desa. Selain implementasi ILP, kita juga punya tugas yang sangat luar biasa menjadi prioritas nasional. Marilah kita bersama-sama bagaimana upaya kita, strategi kita, implementasi kita dalam rangka untuk mempercepat, menurunkan, mengendalikan angka stunting di Kabupaten Jepara. Untuk itu kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini agar harapan di Kabupaten Jepara ini stunting bisa turun secara data EBBGM dari 6,19 bisa turun menjadi 5% atau bahkan kurang dari 5%. Untuk itu perlu penguatan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka membangun sinergitas, khususnya sinergitas transformasi kesehatan dan penguatan perencanaan pembangunan kesehatan, maka diselenggarakanlah launching integrasi layanan primer atau ILP serta gerakan intervensi serentak pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Jepara untuk meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan integrasi layanan primer dan pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk mendukung terlaksananya integrasi layanan primer dan pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Tujuan dari kegiatan pada hari ini secara umum adalah meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan integrasi, khususnya layanan primer atau ILP dan gerakan intervensi serentak pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Jepara. Secara khusus bahwa penguatan perencanaan pembangunan kesehatan dalam penyelenggaraan integrasi layanan primer atau ILP dan pelaksanaan pencegahan percepatan penurunan stunting. Kemudian membangun sinergitas transformasi kesehatan, khususnya implementasi integrasi layanan primer atau ILP dan pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Yang selanjutnya meningkatnya cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer dan penurunan stunting di Kabupaten Jepara. Yang harapannya setiap desa terbentuk integrasi layanan primer melalui pelayanan puskesmas pembantu, yang tentunya selama ini puskesmas menjadi pasiennya berjebol-jebol. Harapannya nanti kita akan lebih maksimalkan pelayanan di pustu. Untuk itu indikator dari keberhasilan keluaran dari kegiatan ILP dan intervensi serta penurunan stunting ini adalah terlaksananya launching integrasi layanan primer atau ILP dan pencegahan serta penurunan stunting di Kabupaten Jepara serta meningkatkan komitmen daerah dalam penerapan integrasi layanan primer dan pencegahan serta penurunan stunting. Strategi pelaksanaan kegiatan kegiatan pada hari ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, waktu mulai jam 06 sampai dengan selesai, tempat di lokasi wisata Pantai Kartini Jepara. Peserta sebanyak 700 orang terdiri dari Forkopimda, 34 OPD dan lintas sektor,
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 16 camat, 195 kepala desa dan lurah, 22 puskesmas beserta jajarannya, 10 organisasi profesi, 100 balita stunting dengan pendamping, 10 perwakilan ibu hamil dan lintas program dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan penerima manfaat hari ini nanti masyarakat dari Kabupaten Jepara, puskesmas di Kabupaten Jepara, sumber pembiayaan biaya pelaksanaan pada hari ini dibebankan pada APBD daerah beserta swadaya. Bapak PJ Bupati dan hadirin tamu undangan, demikian laporan pelaksanaan launching ILP dan gerakan intervensi serentak pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jepara. Kami menyadari bahwa stunting dan integrasi layanan kesehatan primer merupakan tanggung jawab bersama. Sangat dibutuhkan sinergisitas, peran aktif, dan pelibatan dari berbagai pihak. Besar harapan kami dengan adanya launching ini merupakan tonggak dimulainya integrasi layanan kesehatan primer dan gerakan serentak dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Jepara. Melalui momen ini akan lebih memantapkan peran OPD lintas sektor terkait, terutama pemerintahan desa dalam mendukung penerapan ILP dan gerakan pencegahan dan penurunan kasus stunting di Kabupaten Jepara. Semoga integrasi layanan primer di Kabupaten Jepara dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan kesehatan dan kesetaraan di Kabupaten Jepara. Untuk itu kami mohon nanti Bapak Bupati berkenan untuk bisa membuka kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta yang hadir pun turut memberikan sambutan, sekaligus melaunching integrasi layanan primer dan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Jepara yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai tanda peluncingan program ini. Yang dihormati Forkopimda, sudah hadir Pak KPN, terima kasih, Pak Wakapolres, Pak Kasdim, Pak Kajari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD, para camat, para petinggi lurah, para kapus, para penggerak kesehatan yang saya banggakan. Menurut informasi dari Ibu Kepala Dinas, 700 orang. Ini saya hitung mungkin ada 2000 orang ya. Yang lainnya dolaring tepuk tangan. Kenapa mic-nya tak majuke? Supaya aku luwih cedak. Lek ngomong ki luwih cetok nggih. Jadi cedak karo kapus-kapus yang ayu-ayu ini ki seneng. Tepuk tangan buat kapus yang petinggi. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Petinggi dan kapus dan tenaga kesehatan semuanya, saya pesan. Ini agak serius. Kemarin saya pas di Kemendagri, saya ditanya, Pak PJ, ini kok stuntingnya mudah sih 0,07, sehingga kita ada hitungan 18,02 menjadi 18,09. Makanya hari ini saya minta betul para camat, para petinggi, para lurah dan kapus intervensi. Gerakan intervensi ini yang sangat penting. Kalau kemarin kita sudah pernah melaksanakan, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim. Jadi kita melibatkan Babinsa dan Bin Kamtipmasnya beliau untuk membantu. Nah, ujung-ujungnya pernah saya tanya, ini kenapa anak-anak kita masih stunting? Lah pripun Pak, sing ngomong niki bae. Saya setuju Bu. Bae sing ngomong angger-angger dikai pangan
Napa niku sing cimol. Cimol terus apa meneh Bu? Hah? Cilok. Nah, niki sing digoreng terus dicelup niku nggih. Niku rasane napa niku? Enak. Nek moto nggih enak, nek bayi lah depan iki nek bayi sing ngomong aku sik ngopo iki. Makanya gerakan nanti Bu Kadis Kesehatan bersama teman-teman kesehatan Pak Camat Lurah semuanya. Coba kemarin saya pernah ketemu dengan BP3K, Pak, 5% stunting kita tuh ada kurang lebih 87 desa. Bapak Ibu mau tahu berapa desa kita yang bebas stunting saat ini? 0. Berapa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu? Piro yo desa ini dewe yang bebas stunting. Ada yang tahu? Cobi. Nah, tak dopres wes. Dopresnya berenang dari kayaknya 30 panjang bola wale. Ada yang tahu berapa? Hanya 6 desa dari 184 desa. Coba bayangin. Nah ini kemarin saya sudah perintah ke Pak Bukadis, tolong yang 87 desa ini digenjot. Caranya apa? Ya intervensi. Aja Babinsa, Babinkatikmas, misalnya diberi tambahan susu, cek betul susunya ini diminumkan apa ora. Ujug-ujug malah dume sing tuwa. Bayine dijarke ala wis cilik ora usah ngombe susu, ora mencret. Siap ya? Siap bebas stunting Jepara, siap? Yakin? Tepuk tangan. Saya berharap memang itu. Jadi nanti saya mau melihat sampai Desember hitungannya dari DKK Mas 4.000 bayi stunting di Jepara. Jangan lagi ada sing muncul bayi stunting. Makanya pembinaan kepada pengantin baru, ibu hamil ini tetap dilakukan. Sekali lagi saya titip ke Pak Camat, ke Pak Inggi, Pak Lurah, Bu Kapus, Bu Bidan Desa, tenaga ahli kesehatan desa, turunkan stunting kita di Jepara. Itu saja dari saya, matur nuwun. Sudah sarapan belum? Tenan? Wes masak nek omah dereng? Bojone ditinggal? Kebangetan. Napa? Ada masak? Gojek? Lah terus kupon? Hah? Jam 4 sudah berangkat, tepuk tangan buat wanita Jepara. Hah? Donorejo? Nah, saya juga ke sana ya. Harusnya sampai saya Donorejo nginep di kabupaten. Nah, ini saya buka langsung ya. Langsung bomnya. Dengan nanti, berarti saya harus kesana lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap di tempat. Ya, dengan ini secara resmi launching integrasi layanan primer secara resmi dilangsung oleh Bapak Penjabat Bupati Jepara. Acara launching berjalan dengan lancar dan dilanjutkan dengan sesi pembubuhan tanda tangan sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung program integrasi layanan primer. Nampak PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta mengawali pembubuhan tanda tangan ini dan diikuti oleh beberapa pihak terkait lainnya.
Sebagai dukungan dan penunjang program ini, PJ Bupati Jepara juga menyerahkan mobil ambulans untuk 3 puskesmas di Jepara, yaitu Puskesmas Bate Alit, Puskesmas Keling 2, dan Puskesmas Mayong 1. Penyerahan mobil ambulans ini diharapkan dapat meningkatkan respon dan pelayanan kesehatan di 3 daerah-daerah tersebut. Selain penyerahan ambulan, PJ Bupati Jepara juga turut menyerahkan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita dan ibu hamil secara simbolis sebagai bukti nyata bahwa Kabupaten Jepara sangat serius dalam penanganan stunting. Usai melanjutkan serangkaian kegiatan launching integrasi layanan primer ini, PJ Bupati Jepara juga turut memantau stand-stand yang berdiri, mulai dari stand pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan laborat gratis, stand pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, hingga stand UMKM binaan Dinas Kesehatan. Ini apa nih? Bagian pemeriksaan kesehatan, Pak. Kesehatan. Berapa yang periksa? Berapa orang? Oh, tensi ya, tensi. Tensi, bu, darah. Ada yang tinggi darahnya. Normal. Oh ya, bagus. Berarti sehat semua. Ya, masih. Ini darah juga terpakai. Bon, oke. Ya. Sehat ya, Bu. Anak pertama apa kedua? Ibu. Kedua, Ibu. Wih, kenceng. Ya. Ini bayinya. Oh, tunggu. Iya. Kedel ya. Namanya alat antropometri, Bapak. Iya. Katen untuk ukur stunting. Ini sehat. Ketawa. Ini ya. Panjangnya. Panjangnya berapa? 70 cm. Oke ya. Oh, siapa namanya nih? Umur berapa? Sehat ya? Oke, sehat. Nah, pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak PJ Kabupaten Jepara, Pak Edi. Ya. Pak Edi, Pak, terkait kegiatan hari ini seperti apa ini, Pak? Jadi hari ini kita melakukan launching integrasi layanan kesehatan primer. Itu maksudnya apa? Ada kebersamaan dari tingkat desa. Saya sudah sampaikan dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak Petinggi, dan Kepala Puskesmas untuk sungguh yang bareng menuntaskan stunting Jepara. Karena stunting Jepara hari ini masih 4.000 dan harapannya kita sudah komitmen sampai ke desa bahwa akhir 2024 kita bisa tuntaskan dengan baik stunting. Oke. Sekali lagi kami terima kasih ke Pak Dandim Kapolres karena mengikutsertakan Babinsa dan Bambin Kantipnasnya dan Forkopimda lainnya sungguh yang bareng untuk menuntaskan stunting di Jepara. Dan kita serius untuk
agar stunting Jepara turun terus ya. Oke, kalau tadi kan disebutkan bahwa ada 6 desa yang sudah nol stunting ya Pak ya. Kalau nanti ke depannya itu untuk menambah desa yang nol stunting ini seperti apa Pak ya Pak? Yang penting gerakan kita bisa menurunkan stunting dengan tuntas. Kalau ada desa yang nol stunting, terima kasih. Tapi di data kita kurang lebih 87 desa yang sebetulnya bisa diintervensi terus menerus yang nantinya diharapkan bisa nol. Ya. Tapi harapan saya di Jepara sudah nggak ada stunting lagi lah. Ya. Jadi masyarakat sudah tahu, sudah pinter menangani stunting seperti apa. Oke, tadi kan juga diberikan makanan juga ya Pak ya, bantuan dari pemerintah. Nah ini tujuannya seperti apa sih Pak sebenarnya? Yaitu edukasi ya, bahwa makanan yang betul itu seperti ini. Jadi tidak, maaf sekarang ini kan banyak pengantin muda yang ternyata sudah mempunyai putra putri gitu ya, dititipke sama mertuanya, neneknya lah misalnya. Kebetulan pendidikannya memang kurang mengetahui pola makan menu saya seperti apa. Banyak laporan ke saya bahwa makanan yang diberikan oleh balita ini kadang-kadang kalau orang Jawa saanane, iyo itu misalnya makanan yang dicelup itu terus dimakan gitu kan. Nah ini gizinya kan kurang. Nah harapannya hari ini kedepannya ibu muda sudah mengetahui gizi yang betul seperti apa. Oke. Tadi kan beberapa ada balita yang dicek stunting ini kan tidak stunting ya Pak ya. Nah untuk upaya pencegahannya dan harapan kedepannya seperti apa ini Pak bagi balita? Ya harapannya betul, kalau ada alat penimbangan itu kan merupakan pengecekan. Jadi misalnya umur 1,8 bulan, 1 tahun 8 bulan, panjangnya misalnya 72 lah itu sehat. Terus beratnya memenuhi. Nah harapannya dicek posyandu ini bergerak. Ada kurang lebih 1.300 posyandu di Jepara nanti sebagai garda depan untuk memberikan pengawalan dengan cara penimbangan, pengukuran, gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya ibu muda, ini bayi ini wis moto atau murah kan gitu. Nah mudah-mudahan dengan sebulan sekali, 2 bulan sekali diukur dengan penimbangan, gizinya tambah, itu insya Allah stunting bisa ditangani. Karena Jepara juga kita tahu bahwa ini kan lautnya sangat luas, 83 km, penghasil ikan yang sangat luar biasa. Jadi ibaratnya ikan tuh di Jepara masih banyak. Gitu. Oke, masih cukup gitu ya Pak ya? Insya Allah cukup lah. Gitu. Oke, terakhir Pak himbauan kepada masyarakat Kabupaten Jepara Pak. Bagi warga Jepara yang saya cintai, untuk ibu yang muda yang mempunyai balita, silakan menghubungi posyandu, puskesmas terdekat untuk mengukur bayinya secara berkala. Bagi ibu muda, konsultasikan ke bidan desa terkait tambahan gizi, makanan supaya bayinya itu tumbuh dengan baik. Ya, sehat semua, Jepara mantap. Mantap. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Edi untuk Anda. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mudrikatun berharap setelah launching integrasi layanan primer dan gerakan penurunan stunting di Kabupaten Jepara ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Jepara dan mampu menurunkan angka stunting yang hingga kini masih menjadi soal bersama. Pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara sudah bersama saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan Bu Mudrik. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillahnya hari ini lancar ya Bu ya. Oke, terkait acara hari ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Alhamdulillah acara hari ini pertama adalah dalam rangka launching integrasi layanan primer untuk masyarakat, yang kedua adalah intervensi serta untuk menurunkan angka stunting. Nah, harapannya hari ini kita mengundang seluruh lintas sektoral termasuk dari Forkopimda semuanya, kepala dinas semuanya, kemudian seluruh camat, kemudian seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Jepara, kemudian tempat pimpinan fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan semua kita undang. Harapannya sebagai desinformasi untuk layanan primer ini harapannya bisa mengakses kepada masyarakat, dan harapannya ke depan
dengan adanya ILP ini nanti masyarakat tidak usah jauh-jauh datang ke puskesmas, tapi dia bisa datang ke situ untuk diberikan layanan secara komprehensif. Kalau dulu kan hanya pengobatan saja, nanti datang ke situ bisa konsultasi gizi, konsultasi lingkungan, konsultasi tentang ASI dan lain sebagainya. Nah itu kita fasilitasi di sini. Komplit ya Bu ya. Komprehensif layanan. Oke. Kalau ditambah ini ya, petugasnya kalau dulu kan hanya di desa. Nah, sekarang nanti PKD itu menjadi puskes, untuk tenaganya nanti minimal ada 1 dokter, 1 bidan, 1 perawat, dan minimal 2 kader yang ada di LP atau di puskes. Oke. Dan sejauh ini masyarakat menyambut dari program ini seperti apa nih Bu? Ya dengan senang sekali karena mendekatkan akses layanan yang harusnya kemarin contoh lansia tidak bisa datang ke puskesmas jauh. Nah ini didekatkan, jadi setiap desa nanti ada puskes seperti itu. Jadi untuk mendekatkan akses layanan ke masyarakat. Oke, baik. Nah ini kan selain launching ILP kan juga ada penanganan stunting ya Bu ya. Sejauh ini penanganan stunting di Kabupaten Jepara ini seperti apa sih Bu? Ya alhamdulillah, kemarin memang secara SKI kita naik 0,7, tapi insya Allah dengan data real EPBGM, jadi ini adalah data yang secara langsung diambil, balita datang ke posyandu, kita harapkan DPRS-nya 100%, jadi balita datang ke posyandu, datang dan ditimbang. Insya Allah dari jumlah 4.041 kita akan turunkan dalam progres sampai dengan Desember. Program kami kurang lebih 4-5%-an lah. Insya Allah bisa bersama dengan komitmen tadi, semoga bisa kita turunkan. Oke, kalau implementasinya itu biasanya apa aja sih Bu dari penanganan stunting ini Bu? Jadi implementasi ini ada program dari Bankyu, namanya adalah PMT lokal. Nah PMT lokal itu sebelum masyarakat itu memberikan PMT lokal, kita sudah lakukan pelatihan. Kadernya kita latih, PKK-nya kita latih. Setelah itu dia harus memberi menu sesuai dengan gizi atau nilai gizi yang harus disampaikan kepada balita stunting maupun balita yang over, maupun balita yang istilahnya gizi buruk. Nah ini harapannya gizi yang diberikan itu sesuai dengan kesehatan seperti itu. Jadi sudah standarnya sudah ada. Oke, kalau tadi kan diberikan bingkisan juga ya Bu ya. Tujuannya ini untuk apa sih Bu bingkisan dan tadi kan ada contoh makanan stunting yang sesuai standar. Kemudian diberikan susu, ya. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan upaya gizi untuk balita. Selain balita juga tadi ada ibu hamil kan? Iya, ada ibu hamil juga. Salah satunya ya, ada susu, ada makanan, kemudian makanan pendamping. Nah ini tujuannya berkelanjutan seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi nanti selain tidak hanya stunting saja, balita yang memang datang ke posyandu, kemudian tidak hanya yang gendut misalnya overweight, jadi overweight, kita semua akan kelola, kita tangani semuanya agar tidak muncul stunting yang baru. Oke. Yang ada kita tangani, kemudian yang belum ada kita cegah melalui 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai catin, calon pengantin atau remaja, calon pengantin, ibu hamil, sampai ibu melahirkan, sampai menyusui, sampai dia merawat balita sampai dia 2 tahun. Oke, berarti ada tahapannya ya Bu? Yang penting hasil eksklusif tetap harus diberikan. Jangan sampai ASI eksklusif tidak diberikan. Kemudian dilanjutkan sampai dengan 2 tahun diberi ASI. ASI itu wajib ya Bu ya, untuk menekan stunting juga. Ya, karena untuk daya tahan atau imun balita tersebut. Oke, dan untuk balita yang sehat juga dicegah biar nggak stunting untuk kedepannya gitu. Ya, harapannya jangan ada lagi atau jangan ada muncul lagi balita-balita yang stunting. Dimulai dari kita berkomitmen tadi untuk mencegah. Kalaupun yang sudah ada stunting, kita tangani, kita tanggulangi, kita obati, semoga stuntingnya bisa selesai di Kabupaten Jepara itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Mudrik. Semoga nantinya ke depan Jepara ini bisa lebih sedikit stuntingnya ya Bu ya. Amin, amin. Dan program ini berjalan dengan lancar. Nah itu dia pemirsa wawancara saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk Anda. Antusias para warga yang mendatangi stand untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini pun disambut baik para petugas kesehatan yang sedari pagi berjaga dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jepara yang hadir. Dalam rangka Hari Mitra
sedunia. Jadi kegiatan ini itu kampanye cerdik. Salah satu kegiatannya adalah tadi ada pemeriksaan kesehatan untuk screening untuk mengetahui secara dini deteksi penyakit tidak menular, sehingga nantinya ketika sudah deteksi secara dini dan diketahui, sehingga masyarakat pada umumnya ketika sudah tahu resiko penyakit yang akan diderita atau tidak, itu mereka akan bisa menanggulangi sendiri ataupun bisa mengantisipasi apa yang akan mereka lakukan. Sehingga untuk kampanye hari ini, untuk mengetahui secara dini deteksi dini itu lebih penting daripada yang lain karena mengetahui penyakit-penyakit. Kalau untuk jenis penyakitnya ini penyakit apa aja ini? Ini tadi pemeriksaannya meliputi tensi untuk mengetahui tinggi rendahnya tensi ya Mbak. Terus ada gula darah, ada asam urat, dan ada kolesterol. Karena itu kan penyakit yang tidak menular sesuai dengan programnya Bapak Masra. Kalau tadi banyak warga yang cek. Tadi sekitar ada 112 orang yang memeriksakan. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Banyak sih normal, tapi ada yang gulanya tinggi, ada yang kolesterolnya juga, ada yang asam uratnya gitu. Tapi ini kebanyakan tadi kayaknya asam uratnya yang cenderung lebih tinggi. Asam uratnya? Iya. Dan setelah adanya acara ini harapannya ke depannya seperti apa ini? Harapannya dengan adanya screening penyakit tidak menular, itu nanti masyarakat akan lebih tahu. Jadi nanti apa yang mereka akan lakukan itu mereka akan lebih paham. Jadi ya akan dilakukan itu apa nantinya, apa mereka untuk pola hidupnya itu seperti apa, makanannya itu nanti bagaimana, seperti itu. Kalau memang mereka itu betul-betul nanti sudah ada risiko seperti itu mungkin kalau misalnya mereka harus melakukan pengobatan, ya mereka akan mencari pengobatan sendiri seperti itu, karena mereka sudah tahu yang penyakit-penyakit diderita. Para warga yang hadir dalam acara launching integrasi layanan primer ini pun mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya program layanan ini. Utamanya sangat membantu bagi ibu hamil dan para ibu dari balita yang masih terus berjuang melawan stunting. Nah pemirsa Baskara, saat ini saya tengah bersama dengan dua warga Kabupaten Jepara yang mengikuti kegiatan pada hari ini dengan Ibu siapa Bu? Boleh langsung ke sana. Oke, asal warga asal Jepara ya Bu ya. Oke, dengan Ibu Burini. Oke. Nah, tadi datang ke sini niatnya untuk apa ini Bu? Acara apa ini? Saya buat punya balita intervensi stunting. Oh gitu ya. Oh dapat undangan ya. Tadi dapat bingkisan juga ya Bu ya. Boleh ditunjukin Bu. Ini dapat apa aja ini Bu? Susu. Dapat susu. Oh ya. Surprise. Tadi juga ada makanan juga ya Bu ya, untuk simbolis gitu ya. Nah ini harapannya nih setelah ada program seperti ini, ada bantuan dari pemerintah, ini harapannya seperti apa? Harapannya stunting di Jepara bisa turun Mbak, karena kita masih 18%. Semoga tahun depan bisa lebih rendah, bisa turun. Ibu lagi hamil berapa bulan nih Bu? 6 bulan. Oh 6 bulan ya. Dan ibu hamil juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah juga ya Bu ya, untuk penanganan stunting begitu ya. Oke. Dan harapan kedepannya seperti apa ini Bu dari Ibu sendiri? Semoga para ibu hamil gizinya terpenuhi ya Bu ya, bisa sehat, melahirkan bayi yang sehat walafiat begitu.
begitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Dan itu tadi pemirsa Baskara wawancara saya dengan warga Kabupaten Jepara yang hadir pada kegiatan hari ini untuk Anda. Nah, pemirsa Baskara, di samping saya ini saya sudah bersama dengan salah satu ibu dari Kabupaten Jepara ya Bu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Wati. Bu Wati ya. Dari mana Bu? Dari Bogor Kedung Jepara. Oke, tadi ke sini dapat undangan? Iya. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka pembukaan IPL ya. Apa sih Bu IPL itu? Integrasi pelayanan primer ya. Oke. Tadi juga ikut pemeriksaan ini ya Bu ya. Hasilnya gimana nih Bu adiknya? Alhamdulillah udah ikut stunting Mbak. Nggak ikut ya, aman ya Bu ya. Tapi tetap mencegah stunting juga ya Bu. Tadi dapat apa nih Bu dari pemeriksaan itu? Ada susu. Belum sempat buka sih Bu. Ya, saya susu. Nah, kan sudah dapat bingkisan dan juga ada bantuan dari pemerintah berupa makanan itu tadi ya Bu ya, untuk bayi juga. Nah ini perasaannya gimana dari Bu sebagai warga Jepara? Ya senang aja sih Bu, soalnya kan diperhatikan balitanya. Jadinya biar anak-anaknya juga kan itu sih Bu, nggak stunting lah. Setidaknya kan ada makanan tambahan, juga ada susu, gitu kan, meringankan lah. Oke. Walaupun nggak stunting tapi tetap mencegah juga ya Bu ya. Oke. Harapannya ke depannya ini seperti apa Ibu? Utamanya Ibu kan sebagai ibu sendiri gitu. Semoga angka stunting cepat turun ya Mbak ya. Soalnya kadang itu makan itu kebanyakan itu makan sudah dijaga, tapi kadang itu bobotnya anak itu tetap susah naik ya Mbak ya. Oke. Dan adanya bantuan ini cukup membantu berarti. Membantu sekali. Oke, baik. Tambah semangat. Iya. Dan semoga adiknya tetap sehat ya, tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu warga yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Tak hanya menghadirkan pelayanan kesehatan langsung di lapangan Kartini, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara juga menghadirkan hiburan musik yang nampak dimanfaatkan warga serta tamu undangan yang hadir untuk menghibur diri sejenak dari rutinitas yang ada. Nampak PJ Bupati beserta istri juga turut membaur dengan para warga usai acara launching ini selesai. Boleh menyanyi bareng-bareng?
bawakan nanti lagunya Jogja Istimewa. Ya, ini Mas, ayo tunjukkan suaramu Mas. OPD, ayo. Pak Baga, ini. Ya, sini. Ya. Semoga Bapak ya Bapak. Ya, sambil menikmati hiburan, kami ingatkan kepada Bapak Ibu Camat beserta petinggi yang sudah hadir, dimohonkan untuk bisa menandatangani komitmen yang berada di depan tamu undangan. Yang banner putih itu adalah penandatangan komitmen, dimohon kepada Bapak Ibu Camat dan para petinggi yang sudah hadir, dimohon untuk langsung membubuhkan tanda tangannya sambil menikmati hiburan. Dipersilakan. Cek, saudara. Ya, mohon izin semua berdiri. Semua berdiri, ayo. Semua hadirin berdiri, ya. Kita nikmati lagu bersama. Semua berdiri, ya. Ayo ibu yang cantik-cantik, Bapak Ibu, ayo semua berdiri, yuk.
Yang lalu seluruhnya Bapak Ibu Camat yang sudah hadir dan para petinggi, dipersilakan untuk langsung membubuhkan tanda tangan di komitmen yang berada di depan Bapak Ibu sekalian. Itu untuk banner putih yang di belakang yang tanpa ada tulisannya, di situ bisa dibubuhkan tanda tangan beserta nama dan juga instansinya. Terima kasih. Yang mau joget silakan joget. Ya, hati yang gembira adalah obat ya. Nah. Terima kasih para petinggi semuanya. Terima kasih yang sudah hadir semuanya.
panas baik. Terima kasih. Saya minta Pak Egi yang mewakili Pak Egi nih, ayo gini nih Pak Egi. Ayo Pak Egi maju, Pak Egi Banjaran, Pak Egi Serikandar, Pak Egi Mamba, Pak Egi Kuasen. Ya, nyanyi gini. Tinggi gitu saya Pak Egi Suawal ya, monggo. Pak Egi Maroto. Ayo, dia nih. Pak PJ, Pak Egi Serikandar maju Pak PJ. Berani. Nyanyi. Naik Pak. Pak Sohib, wis. Pak Egi yang lain boleh maju nggih. Mas lagu Titip Cinta. Monggo Pak Egi, yang lain. Kok enggak duet Pak Egi? Titip Cinta. Oke, terima kasih semuanya kepada Bapak Bupati dan juga Pak Kadis, Pak Egi. Pak ini didampingi atau menyanyi sendiri Pak? Pak Camat. Pak Egi, tenang Pak Egi. Genteran Pak Kadis. Ada Titip Cinta untuk Pak kita Sawer Pak Egi. Masuk Pak Egi. Nah, pemirsa Baskara, itu tadi kegiatan pada hari ini, yaitu acara launching layanan integrasi layanan kesehatan primer atau ILP dan juga upaya penanganan stunting di Kabupaten Jepara. Dan setelah usai acara ini dan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan dari PJ Bupati Kabupaten Jepara dan juga harapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tadi, bahwa nantinya dengan hadirnya pelayanan ini dapat mendekatkan kepada masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga menurunkan angka stunting di Kabupaten Jepara ini. Dan semoga tayangan hari ini dapat menjadi wawasan bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan saya Galuh Sarkinanti beserta kerabat kerja pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya.